Pertanyaan yang penting dan makanya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Memang kalau menerima itu ya hilang, Mas. Kan orang itu sering gini, Mas Jawir ya. Mosok diterima. Tidak diterima nanti kan menjadi-jadi, enggak. Kok mosok? Yang menjadi-jadi itu kalau ditolak. Jadi gini, orang sedih, enggak mau sedih. Itu kan nanti malah jadi repot, malah jadi tegang kan. Aku berusaha menerima kok. Itu menerima itu nggak ada kata berusaha. Makanya saya tuh sering mengkritik gitu ya. Saya ulang-ulang. Jangan berusaha rileks. Jangan berusaha menerima. Berusaha rileks nggak mungkin rileks. Berusaha menerima nggak mungkin menerima gitu. Nah jadi, itu kan nanti malah jadi repot, malah jadi tegang kan. Aku berusaha menerima kok. Itu menerima itu nggak ada kata berusaha. Makanya saya tuh sering mengkritik gitu ya. Saya ulang-ulang. Jangan berusaha rileks. Jangan berusaha menerima. Berusaha rileks nggak mungkin rileks. Berusaha menerima nggak mungkin menerima gitu. Nah jadi kalau mengaku insya Allah ditolong Allah lah. Nah, masalahnya kalau nggak ngaku gimana nolongnya? Ngaku aja enggak. Ya, kalau berobat tuh nggak usah memaksakan diri. Itu problem baru. Mas Jawir kalau pas mendampingi saya di klinik, saya kan sering dengar kan saya daripada jenengan berobat hatinya gelisah. Mending nggak usah. Lebih baik di rumah tenang. Iya mending memang begitu. Ya jadi diterima aja misalnya. Tapi kalau saya jawab secara tasawuf nggak bisa. Loh, kenapa? Kalau pertanyaannya begini, apakah luka batin bisa disembuhkan secara mandiri? Siapapun nggak bisa nyembuhin. Menerima dan tidak menerima tidak bisa diukur dari bertindak atau tidak bertindak. Jangan itu ukurannya. Jangan itu ukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya Mas Jawir ya di tanya jawab di Q&A. Iya, ini tanya jawab ya. Menjawab komen-komentar teman-teman yang bertanya. Ya. Kalau nggak bertanya kan nggak dijawab. Apa mungkin Mas jawab pertanyaan tanpa pertanyaan ya enggak ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konten-konten kita, bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube. Kalau berkali-kali nggak dijawab, sudah komen nggak ada jawaban, bisa di screenshot, bisa disampaikan di admin Tasawuf Indonesia untuk kita jawab ya. Atau mungkin mengomentari pernyataannya, pernyataan. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya yang jelas itu kan kalau nggak bertanya kan nggak dijawab. Iya betul. Iya baik. Saya ditemani oleh Mas Jawahir ya. Silahkan dibacakan ada pertanyaan apa Mas Jawahir? Ini dari Yulis Sariputra 58. Di video masalah muruwat ini, masalah muruwat jalan. Oh ini ya lah. Kalau ini screenshotmu ada kontennya. Iya, ini pernyataan, Oh, pernyataan. Saya udah coba saat terasa gatal, saya biarkan saja. Ternyata benar hilang sendiri gatalnya. Terima kasih, Ustaz. Saya nggak jawab, ini saya mengomentari. Mengomentari komentar. Pernyataan. Tapi ini pernyataan yang penting memang. Pertanyaan yang penting dan makanya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Memang kalau menerima itu ya hilang, Mas. Kan orang itu sering gini, Mas Jawir ya. Mosok diterima. Tidak diterima nanti kan menjadi-jadi, enggak. Kok mosok? Yang menjadi-jadi itu kalau ditolak. Jadi gini, orang sedih, nggak mau sedih. Terjadi kesedihan baru. Dia nggak mau sedih lagi. Terjadi kesedihan baru. Nggak mau sedih lagi, terjadi kesedihan baru. Lah kan jadi menjadi-jadi kesedihnya. Double. Tapi kalau sejak awal sedih, oke, ya Allah saya terima kesedihan saya, ya hilang sedihnya. Karena kan semua hilang, kan kalau di ayat Al-Quran itu semua fana kecuali wajah Allah ya, jadi kesedihan itu fana, Mas. Ketakutan fana, kecemasan fana, apalagi kalau kita melihat proses biopsikologisnya ya, kesedihan itu jelas fana. Kesedihan itu emosi secara umum itu kan tergantung dinamika hormonal di dalam tubuh kita. Saya kayak perempuan mau mens ya. Nanti kalau Mas Jawir punya istri, ya, kalau mau mens kan aneh emosinya gitu. Ya, pokoknya aneh. Nanti kadang-kadang bikin laki-laki bingung juga gitu. Naik turun.
Dia marah tapi siapa yang marah? Oh, tapi melotot gitu. Jadi misalnya ada apa tadi kok gitu. Enggak apa-apa kok. Aku baik-baik saja kok. Nah, tapi suaranya Melotot. gitu. Nah, itu sangat dipengaruhi hormonal. Oh. Nah, nanti kalau dia main selalu terjadi perubahan hormon baru, ya kan gitunya hilang. Fana. Maka biar sesuatu itu fananya cepet. Diterima aja. Sedih diterima. Bahkan nanti fisik juga gitu Mas. Jadi rasa sakit fisik kalau diterima, misalnya ini contohnya gatal nih. Iya. Ini gatal nggak sakit ya. Gatal itu fenomena saraf ya, fenomena biasa dalam sistem persarafan. Nah, itu kalau diterima ya hilang. Tetapi gini, ini paradoksnya Mas. Ya, ini. Kalau teman-teman pas gatal, misalnya pas zikir, kan memaknai khusyuk kan Nggak boleh obat. nggak boleh bergerak. Ya, itu salahmu dewe maknane ngono kan. Padahal di dalam fikih itu kan ada ngukur nek ora ping 3 aja nggak apa-apa. Salat itu loh ya. Salat. Nah, apalagi zikir, salat aja boleh gitu. Salat itu kan ibadah mahdhoh yang paling mahdhoh itu. Maksudnya itu aja boleh. Oh, gini-gini aja boleh. Nah, makanya ya santai aja ya. Nah, kalau gatal merasa nggak kuat lalu pengen ngukur, dikukur aja Mas. Makanya kalau di pelatihan kepekaan energi zikir kan saya bilang nggak usah terlalu memaksakan. Gini, jangan zikir itu menjadi penderitaan baru. Coba ya perhatikan. Kalau orang gatal lalu nggak mau ngukur, dia terus baca Allah Allah. Baca Allah Allah sambil nahan gatal, coba. Bukan nerima gatal loh, nahan malah. Menahan. Ini bukan nerima, menahan. Moh aslinya. Nah, itu kan nanti malah jadi repot, malah jadi tegang kan. Aku berusaha menerima kok. Itu menerima itu nggak ada kata berusaha. Makanya saya tuh sering mengkritik gitu ya. Saya ulang-ulang. Jangan berusaha rileks. Jangan berusaha menerima. Berusaha rileks nggak mungkin rileks. Berusaha menerima nggak mungkin menerima gitu. Nah, jadi kalau ada misalnya gitu, ya kita kalau bisa menerima gatal itu nanti sensasinya itu akan berkurang Mas. Kalau betul-betul menerima loh ya. Tapi kok ternyata enggak ini, karena enggak betul-betul menerima. Terus gimana? Ya enggak usah dilawan. Memang belum bisa. Nah, nanti malah lama-lama hilang sendiri tuh. Gatalnya ya seperti testimoni Bu Yulis ya. Iya, Bu Yulisari Putra. Bu Yulisari. Nah, ya entah ibu atau bapak ya. Ya saya kira gitu komentar saya dari komentar ini. Pernyataan saya dari pernyataan ini. Silakan Mas, ada lagi. Selanjutnya dari Didin Muhyiddin 4531. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya saat kita sholat agar khusyuk siapa yang seharusnya sholat? Apakah kita yang sholat atau kita yang disolatkan? Hatur nuhun Ustadz. Ya itu level-levelan ya. Jadi gini, zikir itu kalau di dalam Al-Hikam ya, zikir itu ada 4 level. Orang yang zikrun ghuflah. Lalai Mas. Jadi dia ini zikir tapi ya rumong suara zikir gitu. Misalnya ya yang banyak yang sering kita lakukan la ilaha illallah pas tahlilan. Ya la ilaha illallah itu cuma neng lambe. Kadang-kadang lali nek kita sedang tahlil. Nanti ada yang kedua zikir yang kita menyadari bahwa kita sedang zikir. Ya. Jadi aku gek maca tahlil. Tadi ku ya cuma nglambe tok gitu. Kadang-kadang sambil ngelirik temennya gitu. Jadi ghuflah itu. Lalu kedua zikir yang apa itu namanya? Yang menyadari bahwa dia sedang berzikir. Cuma dia nggak menyadari apa yang dizikirkan. Dia belum sadar maknanya la ilaha illallah itu apa. Yang ketiga, zikir yang dia menyadari apa yang dizikirkan. Aku gek maca tahlil. Saya sedang menghayati kalimah paling mulia. Puncaknya dia sadar bahwa dia tidak sedang berzikir, tetapi dia sedang dizikirkan Allah. Nah, makanya itu jawabannya. Kalau pertanyaannya siapa yang seharusnya sholat? Nah, ini kalau kita analogikan dengan itu, kita kiaskan dengan itu, kita harus menyadari bahwa kita sedang disolatkan Allah. Nah, gitu, bukan ego. Kalau yang level 1 sampai 3 tadi ego Mas yang sholat. Tapi salah Ustadz, nek sampean ngomong salah, sampean salah. Itu tuh cuma level. Kenapa saya bilang cuma? Karena sholat itu bener gitu. Tiba nggak sholat? Nah, gitu.
Makanya jangan kalau sudah kita bicara keafdolan itu nggak ngomong bener salah. Nah, repotnya kalau orang ngomong bener salah itu emosinya negatif, Mas. Contoh ya, orang tahu ilmu, wah zikir itu levelnya 4. Terus ada dia sendiri zikir ternyata ghaflah. Lali dia kalau dia sedang zikir. Terus dia marah kepada diri. Bisa kok aku lali. Nah, kenapa marah? Untuk soal afdol aja kok marah ya? Itu nanti kan dia marah kepada dirinya yang lalai. Duh, sudah lalai marah lagi. Nanti kan dua emosi negatif, Mas. Ada dua hal negatif kan? Kita dua orang di dalam diri yang bertarung. Memang begitu kalau di psikologi transpersonal kan gitu kan. Iya. Itu kan transpersonal, banyak person di dalam diri kita kan. Nanti Mas Jawir gitu. Oke. Tesis atau doktornya atau disertasinya gitu. Tentang ini Mas, tentang kan kalau di dunia spiritual kan banyak disebut antara yang mengamati dan diamati tuh. Iya. Nah, coba analisis dengan psikologi transpersonal. Konsep itu loh. Oh, konsepnya. Dianalisis atau konsep ini tadi antara zikir dan dizikirkan. Dianalisis melalui psikologi transpersonal. Oh. Nah, gitu Mas. Iya. Jadi yang kalau bilang seharusnya ya kita seharusnya nggak ngaku kalau sholat. Makanya ini saya kan kalau Mas Jawir ikut ngaji saya, ngaji keliling-keliling masjid Iya. Mas. Kan saya selalu bilang, kenapa kalau hayya 'alas sholah kok jawabannya la haula Wala quwata illa billah coba. Padahal kalau orang azan itu Allahu Akbar kan jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabnya Muhammad Rasul. Tapi pas hayya 'alas sholah jawabannya kok la haula wala quwata illa billah. Karena memang kita itu nggak bisa sholat kalau nggak dikehendaki Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa sholat. Sholat Allah. Mulane wong ngaku sholat itu ya itu nggak afdol. Bukan salah loh ya. Nggak afdol. Kalau bilang egois salah nggak, Pak? Nah itu. Ya, nah nanti gitu lagi. Ya, balik lagi ya. Ya sudah misalnya. Terus gimana Ustaz caranya? Caranya apapun yang terjadi diterima. Memang masih ghaflah, masih zikrun ghaflatun. Ya sudah. Kalau kita masih zikir di dalam ghaflah ya diterima. Ya Allah saya itu kalau zikir masih lali nek kalau zikir malah kok. Lah itu bilang sama Allah gitu ngaku. Nah nanti kalau ngaku kan ditolong. Wong syaratnya ditolong tuh ngaku itu Mas. Nah coba, makanya kan ada ya, kalau Mas Jawahir jadi psikolog, jadi dokter, ngobati wong orang ngaku loro angel orang. Sulit. Ya susah, wong dia ngaku sakit aja enggak kok. Bagaimana nolongnya gitu. Apalagi di dunia psikologi sih. Ya makanya kalau di dunia psikolog Mas, prognosis atau kemungkinan sembuh pasien, yang satu menyadari bahwa dia ada masalah mental, yang satu dia tidak ngaku punya masalah mental. Prognosis yang baik itu yang ngaku itu. Yang menyadari bahwa dia punya masalah mental. Yang nggak ngaku. Loh, yang nggak ngaku diajak berobat aja nggak bisa kok. Masa pengen nolong orang yang nggak mau ditolong. Gitu. Makanya saya bilang, Kona, ngaku aja. Ya, makanya kemarin saya rekomendasikan untuk membaca doa kasah ya. Iya. Nah, teman-teman yang bagaimana yang mungkin belum melihat kemarin doa kasah yang saya rekomendasikan untuk dibaca, silahkan lihat podcast saya ya di hari Selasa kemarin dengan judulnya kalau nggak perlu ada akasahnya lah. Doa akasah. Doa akasah ya itu memang cara untuk mengakui. Ya cara untuk mengaku. Kalau mengaku insya Allah ditolong Allah lah. Nah, masalahnya kalau nggak ngaku gimana nolongnya? Ngaku aja enggak. Ya gitu Mas Wer. Ya selanjutnya dari Sri Sudarningsih 6733. Izin bertanya Ustadz. Ya. Apakah luka batin bisa disembuhkan secara mandiri? Dalam artian diri sendiri, entah itu dengan belajar teori maupun belajar nafas ikut-ikutan tutorial di YouTube, ataukah harus berguru langsung dalam artian datang langsung kepada seseorang, entah itu kepada tokoh hipnoterapi atau termasuk ustadz. Namun jika memang harus iya untuk saat ini terkendala finansial dan keadaan minim dukungan orang terdekat, nyari info-infonya pun diam-diam, mau hipno juga jauh di JKRT atau Jogja, semisalnya. Terima kasih Ustadz, ditunggu jawabannya. Ya kalau berobat tuh nggak usah memaksakan diri. Itu problem baru. Oh. Mas Jawir kalau pas mendampingi saya di klinik, saya kan sering dengarkan saya daripada jenengan berobat hatinya gelisah.
Mending nggak usah. Lebih baik di rumah tenang. Iya mending memang begitu. Ya jadi diterima aja misalnya keluarga menurut ini ya, menurut Iya. ibu atau mbak minim dukungan keluarga atau bahkan mungkin ada terkendalanya finansial, diterima. Memang situasinya sedang begitu. Yang diterima yang sedang, nih, saya ulang ya, yang sedang terjadi bukan besok. Kalau besok pengen nggak apa-apa, Mas. Bukan besok, bukan kemarin. Bukan kemarin, bukan besok. Ya, jadi diterima itu yang diterima adalah saat ini, yaitu saya menjawab dulu yang bawah itu yang namun. Iya. Jadi daripada orang itu berobat, tapi berobat itu malah menimbulkan perselisihan. Oh sering mas. Misalnya istrinya mau berobat, suaminya nggak mau nganter. Itu perselisihan gitu. Tambah Ya, nambah. Nanti waktu berobat itu tegang. Apalagi kalau berobatnya dengan cara akupunktur, akupressor, itu sangat mempengaruhi mas. Jadi emosi sangat mempengaruhi efektivitas terapi tradisional ya. Saya ulangi ya, terapi misalnya bekam, akupresur, akupunktur, jamu, pijat refleksi. Sangat dipengaruhi suasana emosi loh mas. Nah emosimu negatif itu terapinya menjadi tidak efektif atau keefektifannya jauh berkurang. Nah sekarang pertanyaan yang di atas ya, tadi saya sudah mengomentari yang di bawah. Apakah luka batin bisa disembuhkan secara mandiri? Ini saya ngomong sebagai seorang hipnoterapi saya. Dan saya ngomong secara keilmuan kedokteran timur. Jawabannya sangat bisa. Ya, nggak apa-apa, ngitung-ngitung di YouTube juga nggak apa-apa. Coba aja. Dicoba, nggak apa-apa. Latihan nafas. Ya. Kalau cuma pesan saya kalau latihan nafas lalu rasanya ada sensasi fisik yang nggak nyaman ya dihentikan. Jangan dipaksakan. Ya jangan dipaksakan. Misalnya sesek apa gimana. Misalnya, wah di tutorial ada nafas. Kalau kita kan sering pakai nafas 55, nafas ini. Kalau nggak bisa nggak usah di. Saya coba tahan nafas sampai setahun. Ya nggak Nah secara mandiri itu sebenarnya bisa. Ya silahkan itu ikut di YouTube. Tapi kalau saya jawab secara tasawuf nggak bisa. Loh kenapa? Karena yang bisa Allah, bukan diri. Oh iya betul. Nah, kita bahas secara sufi. Nah, jadi gini ya Ibu, ya Mbak ya. Kita bicara hakikat nih. Kalau tadi kan saya bicara ilmu lahiriah. Iya, lahiriah. Iya kan, ilmu lahiriah, ilmu bekam, ilmu akupresur, ilmu hipnoterapi lahiriah itu. Tapi kalau kita bicara ilmu hakikat, bahkan kalau pertanyaannya begini, apakah luka batin bisa disembuhkan secara mandiri? Siapapun nggak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin Allah. Mulanya kan dungannya Allahumma ya syafi. Isfi marodi syifaan la yughadiru saqaman wala alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin kan gitu. Ya syafi yang menyembuhin Allah. Ya tadi malam kayak saya ngaji sama Mas Jawahir ya. Ada doa yang Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi torfata ainin loh. Itu doanya begitu. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni dan jangan biarkan diriku ini menumpukan atau bertumpu ila nafsi kepada diriku sendiri. Torfata ainin bahkan hanya sekejap mata ya Allah. Jadi kanjeng itu doa dari Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu kalau berdoa, ya Allah jangan biarkan aku merasa bisa. Kira-kira begitu. Ya, bahkan sekejap mata pun. Bahkan sekejap mata pun. Jangan biarkan aku bertumpu kepada diriku. Jangan biarkan aku bertumpu kepada diriku. Saya ulang lagi. Nah, torfata ainin. Bahkan hanya sekejap mata. Nah, makanya kalau saya jawab secara ilmu hakikat kan jawabannya betul ya jawaban saya. Iya betul. Apakah saya bisa mengobati luka batin saya secara mandiri? Kalau jawaban hipnoterapi, jawaban saya sebagai pengobat tradisional, jawaban dari psikolog, bahkan kalau dari psikolog, dari pengobatan tradisional malah memang harus jadi sendiri kan. Nah, tetapi kalau secara kesufian, secara ilmu hakikat nggak bisa. Orang iso, nek ora diobati Allah. Jadi itu maksud saya menerima itu di situ mas. Mengapa konsep menerima atau qanaah itu menjadi pintu gerbang? Karena kesadaran sejak awal bahwa manusia memang tidak berdaya. Manusia nggak pernah bisa jadi subjek, mas. Ya kan? Manusia bahkan tadi yang saya sampaikan tentang zikir tadi. Bahkan kita itu bisa zikir karena dizikirkan Allah. Kita itu bisa sholat disolatkan Allah. Kita kan merasa bisa sholat, wah saya ini sudah sholat 5 waktu kan gitu. Saya ini sudah zikir
baca sholawat nariyah 4.444 kali. Nah, kita sering merasa bisa. Itu tidak salah secara syariat, tetapi kepleset secara hakikat. Nah, makanya ya, saya sangat menganjurkan bagi teman-teman misalnya, kan banyak beberapa minggu ini, hari-hari terakhir ini kan banyak yang telepon saya tentang pengobatan ini, sakit ini. Saya selalu tekankan bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa disembuhkan secara mandiri? Enggak bisa. Yang nyembuhin Allah. Enggak bisa disembuhkan oleh orang. Bahkan ini, siapa tadi, hipnoterapis atau ustadz atau ya sebut saya gitu. Enggak bisa saya. Saya enggak bisa mengobati. Nah gitu. Nah, jadi saya kira jawaban saya jelas ya. Tak buat level-level tadi loh jawabannya ya. Jadi kalau secara hipnoterapi, secara ini bisa. Ya, silahkan ngikutin YouTube, ya, santai diikutin YouTube. Tapi harus ada kesadaran batin yang jauh lebih dalam, kesadaran hakikat namanya, bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ya saya kira gitu Mas Fir. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Dari @mrnobody 2795. Bila menerima tapi tidak ada tindakan gimana ya Pak Ustadz? Saya begitu, masalah saya ada di profesi. Sudah biasa aja, tapi kadang saya berpikir ini saya gini biasa aja, salah apa ya? Nah kalau masih pikir begitu ya menerima tapi tindakannya gimana? Jadi gini Mas, saya mau menjelaskan, ini memang pertanyaan banyak orang. Menerima itu apakah harus bertindak atau enggak bertindak? Nah pertanyaannya sudah salah duluan. Menerima itu bukan soal tindakan, ya. Iya. Nah, menerima itu bukan, jadi gini, orang yang bertindak belum tentu tidak menerima. Orang yang bertindak jadi gini, orang menerima itu bisa bertindak, bisa tidak bertindak. Orang tidak menerima bisa bertindak, bisa tidak bertindak juga, Mas. Masa Ustadz orang nggak menerima bisa tidak bertindak? Lah dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nih. Iya kan? Misalnya orang ini saya kasih contoh yang gampang lah. Orang sakit, maju kena mundur kena. Tanya dokter sudah nggak ada obatnya ini. Usianya tinggal sebulan ini. Terus nanya herbalis itu nggak bisa ini. Ini sudah ini. Kan berarti sudah nggak bisa kan? Tapi dia menolak. Tapi kan nggak melakukan apa-apa juga. Nah, jadi menerima dan tidak menerima tidak bisa diukur dari bertindak atau tidak bertindak. Jangan itu ukurannya. Jangan itu ukurannya. Itu keliru. Kalau pakai ukuran itu loh ya. Iya, tindakan. Maka kalau Mas Jawair lihat ada orang bertindak, jangan dituduh dia tidak menerima. Misalnya Mas Jawair lihat Mas Fatih sedang ngarap tesis. Alah terima aja Mas. Kapan ngapain berikhtiar menyelesaikan tesis. Terus Mas Jawair menyimpulkan kalau Mas Fatih tidak menerima, tidak qanaah. Kan itu kira-kira yang keliru kan Mas Jawair kan? Iya. Iya kan? Karena menilai menerima dari tindakan. Tapi Mas Jawair juga tidak boleh menghakimi Mas Fatih ketika dia diem saja, nggak melakukan apa-apa. Terus Mas Jawair terus menghakimi Mas Fatih. Kamu harus ikhtiar, Mas. Kalau nggak ikhtiar, kamu nggak selesai tesisnya, gitu. Iya kan? Misalnya nasihatnya kayak gitu. Itu Mas Jawair keliru juga, karena menganggap Mas Fatih diem itu karena egonya. Padahal bisa jadi Mas Fatih diem itu nggak diem sebenarnya. Bisa jadi memang sedang dalam posisi nggak bisa ngapa-ngapain. Atau yang kedua memang di dalam proses perenungan yang dalam, yang memang tampaknya dari luar itu diem gitu, padahal dia nggak diem. Lagi merenung. Makanya jangan menilai, apalagi menilai ruhani loh ya. Menilai qanaah dari menerima dan tidak menerima, enggak. Nah terus gimana Ustaz? Nah gini loh, teman-teman, yang penting kan menerima dulu. Misalnya ada sebuah situasi yang kita hadapi ya. Lalu kan muncul rasa tidak nyaman, muncul secara fisik, bahkan ada resonansi somatik, ada getaran soma. Nah, lalu disadari, diterima itunya. Nah, setelah teman-teman menerima, lalu hatinya damai, mau bertindak mau tidak bertindak, itu tidak lagi menjadi kunci penting. Kunci pentingnya menerima. Nanti uniknya Mas, ini uniknya ya yang sering kita rasakan. Ketika seseorang menerima, maka dia kalau bertindak dengan kedamaian. Kalau kita sudah menerima, kalau dia tidak bertindak dengan kedamaian.
Jadi, nah saya balik lagi ke pertanyaan. Jadi kalau kita bertindak tetapi hati kita gelisah, berarti tindakan ini didasarkan pada ketidakterimaan, ya, keterpaksaan, ego. Kalau teman-teman bertindak rasanya enteng dan damai, berarti tindakan ini berasal dari non-ego. Berasal, makanya saya sering fenomena ilhamiah, ilham. Cirinya damai waktu bertindak. Atau teman-teman tidak bertindak, wah gayanya gaya pasrah, gaya atau berlagak pasrah. Tapi waktu pasrah itu dia nggak damai. Wah kok diem aja ya, nanti ini gimana nih kalau aku diem aja kalau nggak cari obat. Berarti diemnya dia itu dari ego. Nah tapi kalau orang diem tetapi hatinya damai, diemnya karena diberi ruh oleh kepenerimaan. Jadi penerimaan itu bisa memberi ruh tindakan, bisa memberi ruh tidak ada tindakan. Nah, di tasawuf yang kita kelola penerimaannya. Masalah kalau tindakannya ya tergantung ilmu. Tergantung ilmu dan situasi. Nah, contohnya gini Mas. Kondisional ya. Kondisional, misalnya orang desa. Dulu kalau sekarang sih lumayan ya. Sekarang akses kesehatan kan banyak. Dulu orang di Indonesia, orang desa yang jauh itu pas sakit batuk pilek. Itu tindakan kan sangat terbatas Mas. Ya paling kan kalau dia tahu ilmu herbal, jamu buat jamu kan. Tetapi akses ke puskesmas, ke dokter kan susah. Jadi tindakannya ya hanya itu yang bisa dia lakukan. Nah tetapi orang kota ketika sakit dia punya uang, dia tindakannya bisa banyak kan. Bisa ke puskesmas, apalagi puskesmas sekarang gratis misalnya. Bisa ke dokter spesialis. Nggak cukup di kotanya dia, kadang-kadang dokter spesialis di luar negeri kadang-kadang. Wah. Atau malah jalan-jalan. Oh, nah itu. Dia punya banyak tindakan yang bisa dia pilih gitu. Makanya tindakan itu tidak bisa jadi jaminan tentang penerimaan. Tidak bisa ditolak ukur. Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Yang dijadikan tolak ukur kedamaian waktu bertindak atau kedamaian waktu tidak bertindak. Nah, gitu ya. Ya, nanti ini mungkin kata-kata saya agak bulat-bulat. Teman-teman bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan. Kalau masih belum jelas bisa tanya lagi. Saya kira demikian ya, Mas Jamir ya. Untuk kali ini terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Ya, semoga suatu saat lagi bisa kita jawab. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih Mas Jamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.